dulu bersama-sama dengan baca Bismillah bersama-sama monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesaudara, terkait dengan kegiatan kita hari ini adalah terkait dengan budaya positif gender. Bingung ya? Baik, ini materi ini adalah materi yang saya dapatkan ketika pengimbasan modul PGP guru penggerak pada bulan yang lalu di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Alhamdulillah saya mendapatkan tugas untuk mensosialisasikan kepada saudara semuanya. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Ini ada prioritas, kita tidak perlu prioritas, nanti tidak terlalu ya sebetulnya begitu. Lanjut, next, terus. Nah, jadi agenda hari ini begini. Kita akan pelajari tentang disiplin positif. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, ada simulasinya kita nggak perlu, nanti lanjut saja. Kemudian kebutuhan dasar manusia, ya. Ada 5, termasuk posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang lain adalah restitusi, sertifikat restitusi, dan simulasi. Oke. Nah, kesepakatan kelas kita hari ini hadir ya, semuanya hadir di tepat waktu. Kita mulai sudah tepat waktu, insyaallah. Baik, lanjut. Yang pertama kita akan mempelajari tentang disiplin positif serta nilai-nilai kebijakan universal. Nah, tujuannya yaitu yang peserta berarti kita semuanya ya saudara dapat mengetahui dan kemudian menjelaskan tentang kontrol dari Bapak Antawi Dr. William Glaser. Silahkan mendengar saya. Berikutnya saudara dapat menjelaskan makna dari disiplin positif, mengamati penerapan di lingkungan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pentingnya memilih menentukan nilai-nilai kebijakan yang akan diyakini disepakati seluruh warga sekolah. Nah, baik. Yang pertama, saudara, ada pertanyaan. Setujukah? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju? Ada yang setuju? Ada yang tidak setuju? Iya, tidak setuju ya. Tergantung psikologis anaknya katanya. Oke. Artinya hukuman itu apakah dapat mendisiplinkan anak? Tidak mesti. Oke, lanjut. Berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Bagaimana? Belum tentu. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan. Ini ngasih hadiah, ya, memberikan hadiah. Apakah kemudian itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa jadi katanya. Oke, ya. 3 inilah yang akan kita lakukan. Ini di sini kemarin disimulasikan. Saudara, misalnya saudara punya barang, suatu barang. Jangan punya barang, kemudian barang itu jangan pegang, ya kan? Pada saat jangan pegang itu, barang yang itu mau direbut sama orang, kira-kira jangan akan mempertahankan atau akan memberikan diri saja. Dipertahan, iya dipertahankan, itu gitu. Ya, ini lah. Nah, oke, lanjut ya saya. Oke. Ilustrasi ketika guru mengontrol murid. Oke, ada ilustrasi bahwa kritik dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuatkan karakter. Jadi kalau ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Jadi ketika kita ada siswa kita
berbuat salah itu kadang tidak perlu dijelaskan, mereka sudah merasa sendiri kan. Tapi kalau kita sampai membuat mereka itu merasa bersalah, intinya harus bukan membuat mereka merasa bersalah, tetapi menyadari kesalahannya. Harusnya begitu. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke. Poin. Nah, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus. Daripada kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya, ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setuju nggak? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tergantung sudut pandangnya. Nah, ini adalah yang sering kita lihat. Tetapi sebenarnya adalah semua perilaku itu, menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Saya ingat ketika Bang Nabi bilang itu, ingat pesannya Bang Nabi? Apa? Iya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kadang itu kita melakukan, atau anak kita atau siapapun melakukan sesuatu hal, apalagi itu dalam kejahatan, itu bukan karena dari niat awalnya, tapi karena ada kesempatan, sehingga mesti ada tujuannya dan sebagainya. Termasuk perbuatan buruk itu. Ya. Sehingga ya tidak serta-merta kemudian kesalahanku ini bocah salah dan sebagainya. Tetapi ya perlu kita tahu dan sebagainya. Oke, ini tidak perlu kita lama. Nanti tentang video saja yang menurut saya itu perlu. Nanti saya bersama. Ya, terkait dengan teori kontrol ya. Makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, itu satu menjadi seorang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, kemudian menyalahkan. Oke, kita tidak akan bahas semuanya pokoknya. Intinya begini. Nah, di sini budaya positif yang akan kita bahas adalah keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Ini menurut Fulan. Siapa Fulan? Fulan itu dari Indonesia. Ya. Sedangkan menurut Peterson, tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, dan orang tua, serta staf administrasi yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Artinya di sini kita mempunyai budaya yang positif, itu kerjasama dari guru, murid, orang tua, dan staf. Makanya Ustaz Sadar itu selalu pesan, yang menjadi guru di sekolah ini, Ustaz Sadar, bukan hanya yang ngajar, tetapi semuanya. Pak Satpam, kemudian tenaga administrasi, TTU dan lain sebagainya, itu punya peran penting dalam kegiatan kita di sekolah, khususnya dalam membangun budaya positif. Kenapa? Karena tidak mungkin begini, kita sudah mengupayakan anak-anak untuk menjadi anak yang baik, sholatnya tepat waktu, tetapi kemudian dari guru ataupun dari karyawan sendiri tidak menjalankan, maka ini akan bertolak belakang. Begitu juga ketika orang tua, kita di sekolah sudah membuat peraturan atau kegiatan yang sedemikian rupa baik dan tersusun dengan rapi misalnya, tetapi di rumah orang tua tidak pernah mengontrol anaknya, maka akan sulit budaya positif itu akan terlaksana. Oke, lanjut. Nah,
ada disiplin positif. Apa? Oke. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pejabat satu yang mulia. Ketika kita sudah mempunyai disiplin positif, itu sebenarnya adalah menghargai diri kita sendiri tanpa harus ada kepatuhan, misalnya kepada kepala sekolah, tanpa harus ada apa? Ya, iming-iming atau imbalan. Itu ketika kita sudah mempunyai disiplin positif dalam diri kita. Selanjutnya lembar kerja harus usah scan untuk materi harus usah lewat intinya gitu. Ya, berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai secara individu. Yang tersebut bersifat universal. Ya, itu ya. Nah, untuk itu yang sekarang dikembangkan oleh pemerintah adalah apa? Setiap anak itu ya di profil pelajar Pancasila ada 6. Ya, inilah nilai-nilai kebajikan universal yang sedang dikembangkan. Lanjut. Nah, berikutnya materi yang kedua. Karena ini kemarin sehari full tadi saya bilang dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ini yang penting saya sampaikan. Saya sudah pernah lihat. Saya sudah upload tugas itu. Teori motivasi. Nah, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, apa sih teori motivasi dan motivasi implisit yang dituju, kemudian serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena motivasi itu ada dua, dari dalam dan dari luar. Berikutnya konsep dari hukuman dan penghargaan, dan adalah konsep pendekatan restitusi. Lanjut aja. Nah, ini untuk menghindari teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi tadi yang bisa bilang ada dua. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Nah, jika ketika kita melakukan apa ya yang terjadi nanti kalau saya datangnya terlambat, ini masih eksternal. Motivasi kedua, untuk mendapatkan imbalan. Wah, saya mau mengikuti ini, dia dapat hadiah. Ya, gitu. Saya akan datang ke tepat waktu biar ketika di rapat awal bulan itu dapat hadiah dari sasaran. Masih eksternal. Yang terakhir, nah, ketika melakukan sesuatu hal itu untuk menghargai diri kita sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Maka inilah sudah menjadi disiplin positif yang dari internal, motivasinya dari dalam diri kita. Artinya orang pandang dulu untuk penghargaan maupun tidak, saya sekarang tugasnya mengajar, saya tugasnya menjadi guru, maka saya harus melakukan yang terbaik. Dapat penghargaan, alhamdulillah, itu bagian dari hadiah dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok masing, pada diri mereka sendiri dengan karakter yang berbeda. Artinya ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak boleh kemudian menyalahkan, karena ya tugas kita
Ya mengingatkan saja. Dan kemudian berikutnya apa? Mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi solusi itu bukan juga dari diri kita sendiri, tetapi apa yang akan dilakukan olehnya untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ini dari restitusi yang diharapkan. Jadi misalnya ada anak yang tidak mengerjakan apa namanya tugas misalnya. Ini tidak kemudian, oh kamu karena tidak mengerjakan tugas di hari ini, maka kamu mengerjakan ini. Mengerjakan ini tidak. Tetapi apa ditanya dulu, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Oh, karena kesibukan ya. Dan sekarang begini, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, itu termasuk baik apa tidak? Nah, itu nanti akan timbul dari dirinya. Ya, gitu. Nah, sekarang karena kamu tidak melakukan apa namanya, apa yang akan kamu lakukan? Nanti itu timbulnya solusi itu dari diri siswa. Nah, maka ada ciri-cirinya. Yang pertama bukan menebus kesalahan. Jadi bukan karena menebus kesalahan dia, tapi untuk belajar atau menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Karena begitu ditawarkan ya. Sekarang kamu mau apa? Kalau paksaan, saya sudah sering. Ya pernah misalnya ya, surat tertib, yuk silakan ambil pensilnya, ambil bukunya, tulis saya akan. Nah, itu paksaan itu. Berikutnya, dan sisi menuntut kita untuk melihat ke dalam diri, ya. Terus. Oke, ya intinya lanjut. Kemudian keyakinan kelas dan simulasi keyakinan kelas. Nah, ternyata pada saat pelatihan ini, ternyata aturan kelas itu atau tata tertib kelas itu bukan yang tidak baik itu enggak, tetapi perlu diubah menjadi sebuah keyakinan. Apa yang kita yakini dalam kelas. Contoh misalnya, peraturan kelas apa contohnya? Nah, tidak membuat atau tidak mengganggu temannya kan begitu ya. Maka artinya apa di situ? Tertib kan? Jadi begitu. Saya lanjut dulu. Keyakinan yang diyakini bersama berasal dari kenyataan itu. Dan sebaiknya itu menggunakan kalimat yang merupakan nilai-nilai pendidikan benar-benar disepakati secara universal. Artinya tidak ada yang kemudian menolak dari nilai-nilai. Nah, kalau dilihat dari bagian ini atau gambar ini, peraturan kelas ini masih di bawah keyakinan kelas. Apa yang menjadi aturan kelas kadang itu ya tidak diyakini karena seringnya misalnya peraturan kelas itu dilanggar, kan ada aturan orang dilanggar. Kenapa mereka melanggar peraturan? Atau kita kadang juga melanggar peraturan? Karena itu sebuah peraturan. Coba kalau yang kita yakini, saya sadar, maaf, berani nggak kita meyakini, kita melanggar apa yang kita yakini? Berani nggak? Kita melanggar apa keyakinan kita misalnya? Sholat, oke. Berani nggak? Tapi kalau sudah masih menjadi peraturan, kemungkinan masih bisa dilanggar. Baik. Nah, datang tepat waktu mengucapkan salam di kesepakatan kelas misalnya. Menjaga kebersihan sekolah. Ya. Ini yang kemudian kesepakatan kelas menjadi keyakinan. Maka ada kadang perlu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Perlu, iya kan begitu. Untuk apa? Untuk mengajari kami murid yang peduli dengan teman. Artinya apa? Biar apa ini? Ketika terbiasa peduli dengan teman, tidak berantem, tidak ngejek atau yang sekarang bullying.
Maka ketika ini menjadi kesepakatan, maka kesempatannya ada begini. Maka kemarin ada lagu apa itu? Lagu no tidak beli apa? Ya tidak beli. Di sini kawan, sana kawan, di mana kita kalau kawan ya berkawan. Intinya begini. Ini bedanya kesepakatan kelas dengan aturan. Kesepakatan ini akan menjadi keyakinan ketika apa? Kita sudah yakin, sudah menjadi kebiasaan. Lanjut. Nah, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Akhirnya keyakinan adalah tanggung jawab. Tidak namanya yang tanggung jawab. Dilarang membantu orang lain, namanya apa? Nanti. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen, nah ini misalnya. Dilarang melakukan kekerasan dan sebagainya. Gitu ya. Artinya bedanya peraturan nanti dengan. Lanjut. Nah, kalau tadi ditanya apakah penghargaan itu bisa menimbulkan motivasi? Ya bisa jadi ya. Tetapi nanti katanya ini ya katanya. Padahal kita semua tidak ada yang tidak suka untuk diberi penghargaan. Penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Ketika apa? Ketika sudah tidak ada yang menghargai. Kita merasa tidak dihargai, maka kita akan menurun kualitas kita. Maksudnya apa? Yes. Lah, saya itu bekerja, saya itu sudah di sekolah, datang tepat waktu selama 1 bulan, ternyata pada akhir bulan nggak diumumin sama Ustaz Sarif. Misalnya, lah itu kalau dia misalnya, itu bisa jadi. Iya nggak? Kalau kita punya yang sini, penghargaan bisa mematikan, penghargaan bisa mengurangi motivasi dalam diri. Serta dengan itu begini. Mohon maaf, tidak di sini. Waduh baik, maka dengan tidak itu sama saja. Maksudnya sama saja tidak ada amplopnya misalnya. Lah ini tidak mungkin apa mengurangi kualitas kita, berarti kita serta motivasi. Oke, lanjut. Nah ini tindakan guru. Nah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali. Pernah ke siswa pernah? Ya tidak sampai 100 kali, misalnya berapa kali? Yang tidak pernah tentu, karena itu sebuah hukuman. Kalau siapa? Saudara dia olahraga, yuk lari ini. Cukup disuruh duduk di pinggir lapangan, merasakan memperhatikan ya. Nggak ikut senang-senang sama teman aja, mereka udah. Kenapa mereka senangnya menggunakan berarti macam mana? Ya, gitu ya. Suruh push up dan sebagainya. Itu ketika hukuman. Kalau konsekuensi, gantikan kertas atau membersihkan tumpahan air. Oke, lanjut. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena hukuman. Ya, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, menyakitkan harus terjadi bukan hal itu tadi. Karena tidak tertib, dihukum suruh, misalnya suruh nulis 100 kali kan bagi yang tidak suka menyakitkan sekali. Membuat anak sakit fisik maupun hati, ya nggak? Kalau dihukum. Iya, kalau dihukum mesti begitu, merasa. Kemudian membenci kedisiplinan. Karena kalau terlalu sering beda lagi nanti kalau ketika anak itu dikasih tahu, dikasih pemahaman bahwa itu adalah konsekuensi. Ada keyakinan keras dan peraturan keras sama atau beda? Sama, benar atau salah? Keyakinan keras dan peraturan keras adalah hal yang sama, benar atau salah? Lagi
Keyakinan keras berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal berdasarkan lanjut, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut: menggunakan helm saat mengendarai motor. Apa nilai kebajikan? Menjaga keselamatan. Oke, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Apa? Menjaga lingkungan, menjaga kebersihan. Oke, kita cek. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Apa nilainya? Tidak meninggalkan, tidak menyakiti orang lain. Berarti yang ketiga. Lain? Ya, selalu bersikap positif atau menghormati ya. Oke, lihat dulu. Ya kita praktek itu waktu itu praktek itu. Oke. Nah, belum ke sini kita nonton dulu. Kita nonton yang mana ya? Yang tadi. Ini saya. Kita nonton ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daya Glossary dan contoh penerapannya. Kita lihat ada simulasi kita sebagai seorang guru ketika melihat 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi memantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. tadi dari posisi-posisi tersebut Sada pernah dalam posisi mana saja? 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Di posisi pertama pernah? Pernah. Posisi kedua? Pernah. Posisi ketiga? Ya. Pak? Yang kelima? Posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ada siswa yang terlambat. Yang pertama posisi penghukum, berarti sifat gurunya Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. apa? Penghargaan dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana?
kamu selalu yang paling terakhir. Dan sebagai apa? Merasa bicara? Mengukur, mengatur, ada yang belum? Oke, ya. Ini terkait dengan segitiga dan sisi. Ini bisa dipelajari sendiri. Apa ya? Terima kasih. Ini adalah terkait dengan hal-hal yang harus kita ketahui dan kemudian bisa kita laksanakan. Yang pertama adalah tentang disiplin positif. Yang kedua adalah tadi bahwa kita sebagai seorang guru ya harus bisa mengontrol diri kita. Paling tidak ada 5 kontrol ya, agar kita tidak menjadi seorang penghukum, tetapi kita bisa menjadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini kita Assalamualaikum